Cara rahasia IRT punya tabungan emas bergram-gram tiap bulan. Sebelumnya pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang, bermanfaat, buat lebih banyak teman-teman yang lain. Terima kasih. Yuk kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Banyak ibu rumah tangga hari ini terlihat sibuk mengatur segalanya. Dari belanja dapur, sampai jadwal anak. Tapi giliran ditanya soal tabungan, jawabannya sering bikin senyum kecut. Uang katanya selalu habis, padahal rasanya cuma beli kebutuhan, bukan tas branded atau liburan mewah. Dan anehnya, fenomena ini makin sering terjadi di tengah harga yang naik pelan, tapi konsisten seperti cicilan perasaan. Di tengah semua itu, muncul realita baru yang bikin mikir kerja keras di rumah itu nyata, tapi hasilnya sering tidak terlihat. Sampai akhirnya sadar kalau keamanan finansial itu bukan soal besar kecil penghasilan, tapi soal cara menyelamatkan uang sebelum berubah jadi gorengan sore hari. Disinilah pembahasan ini jadi penting, karena banyak ibu merasa gagal nabung bukan karena boros, tapi karena salah tempat menyimpan uang. Dan itu bukan dosa besar. Itu cuma strategi yang perlu dibenerin. Cerita soal tabungan emas ini bukan mimpi ibu-ibu sok finansial, tapi jawaban dari keresahan yang sering dipendam sambil lipat baju. Kalau ada cara nabung yang nggak bikin stres, nggak bikin merasa pelit sama keluarga, tapi pelan-pelan bikin masa depan lebih aman, rasanya sayang kalau dilewatkan. Apalagi kalau ternyata caranya sesederhana mengubah kebiasaan kecil yang selama ini dianggap sepele. Aku pernah coba nabung uang. Niatnya sih mulia banget. Tiap bulan bilang ke diri sendiri harus disiplin, harus kuat iman, tapi realitanya baru juga masuk minggu kedua. Tabungan udah kepikiran buat ditarik, alasannya klasik, gas habis, anak minta jajan, ada diskonan di minimarket yang katanya sayang kalau dilewatin. Padahal ujungnya cuma nambah stok cemilan di lemari. Setiap kali buka buku tabungan rasanya campur aduk, antara pengen ketawa sama pengen nangis. Saldo nambah tapi sebentar, terus turun lagi. Kayak berat badan setelah niat diet, naik turun gak jelas. Aku sampai mikir, mungkin aku ini memang gak berbakat nabung. Bakatnya cuma nabung niat. Aku sempat nyalahin keadaan, nyalahin harga bahan pokok, nyalahin kalender yang isinya tanggal merah semua. Padahal kalau jujur, uang itu sebenarnya ada. Cuma lewat doang, mampir bentar terus pamit tanpa permisi. Dan parahnya aku yang nganterin sendiri. Sampai suatu hari aku sadar, uang itu terlalu cair buat aku. Terlalu fleksibel, terlalu gampang berubah bentuk. Pagi masih uang belanja, sore berubah jadi es teh manis jumbo dan gorengan. Malamnya tinggal stroke. Dari situ aku mulai mikir, jangan-jangan masalahnya bukan di aku, tapi di bentuk tabungannya. Waktu pertama kali dengar soal nabung emas, reaksiku jujur aja lebay. Ketawa kecil sambil mikir, emas itu kan buat orang tajir, buat ibu rumah tangga mah paling banter nabung plastik belanja. Tapi setelah dipikir ulang, justru karena aku ibu rumah tangga, aku butuh sesuatu yang susah diambil. Uang itu terlalu manja. Disimpan di dompet bisa langsung dipakai. Disimpan di rekening tinggal transfer. Beda kalau dalam bentuk logam emas. Mau dicairkan aja mikir 2 kali, prosesnya lebih panjang, dan disitulah jebakan Batman-nya. Karena mikir 2 kali itu yang bikin aku batal jajan gak penting. Aku mulai dari kecil banget. Recehan sisa belanja, uang kembalian yang biasanya masuk tas dan hilang entah kemana. Sekarang aku kumpulin, kadang jumlahnya cuma cukup buat beli gorengan 1. Tapi aku masukin ke tabungan emas, rasanya kayak nabung sambil ngumpet, kecil, tapi konsisten. Lucunya, karena bentuknya emas, aku nggak ngerasa itu uang. Jadi nggak kepikiran buat dipakai. Beda banget sama uang cash yang tiap kali lihat dompet rasanya pengen bilang, kamu nggak capek di situ? Ikut aku yuk. Dan tahu-tahu uangnya udah pindah tangan. Pelan-pelan aku mulai nemu pola. Setiap habis belanja bulanan, aku sisihin dulu sebelum uangnya mikir mau jadi apa.
sebelum berubah jadi lauk tambahan yang sebenarnya nggak perlu. Aku anggap itu bayar diri sendiri, kayak gaji kecil buat ibu rumah tangga yang jarang digaji. Ada juga momen kocak pas aku pengen beli barang lucu yang lagi viral, terus kepikiran kalau aku ambil ini, emas aku harus dikurangin. Dan entah kenapa itu rasanya lebih sakit daripada ngambil uang. Kayak ngerusak sesuatu yang sudah susah payah dikumpulin. Dari situ aku belajar, emas itu bikin kita lebih sadar, tiap gram terasa nyata, beda sama uang yang angkanya bisa naik turun tanpa rasa. Emas itu bikin aku mikir panjang, ini beneran butuh atau cuma lapar mata? Dan seringnya jawabannya bikin aku ketawa sendiri. Yang bikin aku terharu, aku nggak ngerasa hidup jadi susah, belanja tetap jalan, dapur tetap ngebul, anak tetap jajan, cuma bedanya sekarang ada rasa aman kecil di hati, kayak punya simpanan rahasia yang cuma aku dan Tuhan yang tahu. Kadang aku iseng ngitung. Kalau dulu uang receh itu aku habiskan buat hal nggak jelas, sekarang berubah jadi emas. Dan pas aku lihat hasilnya, aku bengong. Ini dari uang yang katanya nggak ada, ternyata ada, cuma dulu bocornya halus. Aku juga jadi lebih tenang menghadapi kebutuhan dadakan. Bukan karena mau langsung jual emas, tapi karena tahu aku punya cadangan, rasa aman itu mahal. Dan anehnya, sejak merasa aman, justru aku jarang kepikiran buat ngambilnya. Semua ini bikin aku sadar. Jadi ibu rumah tangga itu bukan soal besar kecilnya penghasilan, tapi soal cara kita menjaga yang kecil supaya bisa tumbuh. Dan kadang caranya bukan nambah uang, tapi mengganti wadahnya supaya nggak bocor terus. Kadang hidup ibu rumah tangga itu kayak dompet tipis, tapi isinya tanggung jawab tebal, bangun pagi mikirin sarapan, siang mikirin belanja, malam mikirin besok, sementara diri sendiri cuma kebagian capeknya saja. Tapi di balik semua itu ada satu hal kecil yang diam-diam bisa jadi penenang, yaitu rasa aman karena tahu ada sesuatu yang disimpan untuk masa depan. Walau cuma sedikit tapi konsisten, walau kecil tapi nyata, menabung emas itu bukan soal pamer gramnya, tapi soal perasaan. Perasaan tidak panik saat ada kebutuhan mendadak. Perasaan bisa senyum kecil sambil bilang dalam hati, ternyata aku juga bisa. Dan lucunya, makin disimpan malah makin disayang. Beda sama uang yang kalau lama di dompet, suka ngilang sendiri tanpa pamit. Jadi kalau hari ini masih mulai dari recehan, jangan minder. Karena masa depan tidak dibangun dari niat besar saja, tapi dari langkah kecil yang diulang. Pelan-pelan tapi jalan, sederhana tapi konsisten. Dan siapa tahu suatu hari nanti, sambil nyeduh teh sore, kita bisa ketawa sendiri. Ternyata tabungan emas ini bukan cuma soal harta, tapi bukti kalau kita ibu rumah tangga yang tangguh dan penuh harapan. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.